RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Okstar Setiawan. Asal saya dari Bogor, umur saya 17 tahun. Nah, saya adalah salah satu peserta dari PT KIBI RQV Indonesia. Nah, saya pada saat ini ingin berbagi cerita nih sama kalian semua. Bagaimana perjuangan saya ketika masuk ke RQV dan menyelesaikan 30 juz. Pada awal mulanya, saya mengetahui RQV itu dari broadcast Aksi 212. Setelah itu, ayah saya selalu mencari tahu apa itu RQV. Beberapa hari sudah tahu apa itu RQV. Akhirnya saya dan ayah memberanikan diri untuk pergi ke Jakarta untuk mengetahui lokasi pembelajaran di RQV Indonesia. Keesokan harinya, ayah dan saya melihat beberapa lokasi pembelajaran di RQV Indonesia. Dahsyat tentu saja, memang benar-benar unik dari pembelajarannya. Metode hafalannya, pokoknya seru banget deh di sana. Dan saya tentu saja memiliki tekad yang kuat, yakin bahwasanya kalau RQV itu memang tempat salah satu untuk menghafal. Akhirnya ayah dan saya memutuskan untuk menjadi salah satu peserta di PT KIBI RQV Indonesia. Tapi tentu saja nggak mudah itu untuk menjalankannya. Banyak beberapa rintangan yang harus dilewati. Pada saat itu, Adinda mengikuti interview. Ketika mengikuti interview, ternyata ada kendala yang benar-benar memang Dinda nggak bisa buat masuk menjadi salah satu peserta PT KIBI RQV Indonesia, yaitu adalah usia. Usia Adinda waktu itu masih berumur 16 tahun, yang mana masih belum menyelesaikan SMA. Jadi, alhamdulillah Allah telah memudahkan segala urusan. Akhirnya Adinda bisa melewati rintangan itu. Dan selanjutnya ternyata masih ada lagi kendala yang harus dilewati nih, yaitu adalah biaya. Setelah itu Adinda dan ayah hanya bisa mempunyai keyakinan yang kuat dan tekad yang kuat. Bagaimanapun caranya, ayah tetap berjuang untuk Adinda menjadi salah satu peserta di PT KIBI RQV Indonesia. Ayah adalah salah satu seorang driver Gojek yang mana sehari-harinya membawa penumpang dari mulai kehujanan, kepanasan. Pokoknya banyak deh perjuangan ayah untuk Adinda. Tapi ayah nggak pernah yang namanya berputus asa. Ayah tetap semangat berjuang untuk mencari dana. Padahal saat itu dananya masih 3 juta, belum terlalu besar. Tapi ayah tetap mencari untuk mencukupi, bagaimanapun caranya tetap berusaha mencarinya. Dan karena di RQV juga pada saat itu masih belum ada program beasiswa. Jadi ayah dan Adinda sekuat tenaga untuk berjuang. Pernah ketika itu ayah dari pagi sampai sore benar-benar belum dapat penumpang. Dan Adinda saat itu ingin mengikuti salah satu agenda di PT KIBI RQV Indonesia adalah renang di hari libur. Akhirnya Dinda minta uang sama ayah. Ya emang Dinda juga di situ masih usia 16 tahun. Pikirannya masih anak-anak banget, pokoknya masih egois. Dinda tuh harus dikabulin, apa-apa yang harus diminta itu pasti harus dikabulin. Dinda minta uang sama ayah kan. Ya, Dinda minta uang dong. Tapi ayah bilang, maaf kak, ayah saat ini belum bisa ngasih uang dulu karena ayah dari pagi sampai sore itu belum ada penumpang.
doain aja, semoga ayah bisa ngasih uang. Pokoknya gak jauh buat Kak Dinda itu pesannya adalah doa wa doa wa doa. Pokoknya Dinda itu kekeh banget, minta, tetap minta. Akhirnya ayah terus terang gak bisa buat ngejelasin, namanya melalui ponsel ya, pasti susah untuk menjelaskan. Dengan karakter Dinda yang susah banget untuk diajak berpikirnya. Akhirnya ayah langsung datang di lokasi pembelajaran, salah satunya di cabang PT BRI Indonesia, yaitu di Condet, Jakarta Timur. Saat itu keadaan hujan, petir, pokoknya banjir juga sih. Ayah datang dengan keadaan pakaian sudah basah kuyup, pakai jas hujan. Lalu Dina menghampiri ayah. Udah salaman, lalu Dina masih seperti bersikap anak kecil. Ya uang mana gitu. Lalu kata ayah, Kak, coba deh sekarang ayah minta Kak Dinda untuk berpikir gimana perjuangan ayah selama di perjalanan untuk mencari dana agar Adinda selalu tetap menjadi peserta di PT BRI Indonesia. Di situ Adinda masih berpikir, masih terdiam sejenak. Pokoknya ayah bilang, ayah belum dapatkan seorang penumpang, jadi ayah belum mempunyai uang. Ayah pun belum makan dari rumah, Kak. Jadi ayah harus menahan lapar. Tapi ayah nggak mau. Dinda itu tahu kalau ayah selama di perjalanan itu harus melewati beban-beban. Yang penting Dinda harus fokus di sini menghafal. Tapi kenapa Adinda ini nggak pernah mengerti dalam keadaan ayah selama ayah di perjalanan. Dan ayah ini ketika mendengar Adinda mengeluh nggak punya uang, ayah nggak tahu mau harus bilang seperti apa lagi. Jadi ayah harus datang ke sini supaya Dinda tahu, lihat dari penampilan ayah seorang Gojek, kehujanan, agar Dinda bisa diajak berpikir kalau uang juga bukan hanya untuk Adinda, bahkan untuk kebutuhan di rumah juga, untuk adik Dinda juga. Cobalah berpikir dewasa, jangan seperti anak-anak lagi. Adinda ini ingin belajar Al-Quran. Ayolah nak, kamu pasti bisa. Kamu yakin sama Allah, gantungkan Allah pada dirimu sendiri. Jangan dikit-dikit mengeluh pada ayah. Dan di dalam doa itu, mintalah sama Allah. Doa nangis-nangis sama Allah. Kalau Dinda itu miskin, kalau Dinda itu nggak punya apa-apa, kemampuan Dinda hanya ini, itu. Dari beberapa banyak sekian yang ayah memberi nasihat, motivasi, dan lain-lainnya, Dinda hanya bisa terdiam dan nangis. Pada akhirnya Dinda malu ya untuk minta maafnya juga. Tapi mau gimana lagi, itu kesalahan Dinda. Jadi Dinda minta maaf sama ayah, pelukan. Itulah perjuangan ayah. Dinda udah mulai coba action untuk doa minta sama Allah, ya Allah, gimana kalau emang Engkau memberi
kemudahan untuk aku menjadi seorang penghafal Quran. Tolonglah ya Allah, berikanlah jalannya ya Allah. Nah, setelah itu alhamdulillah Allah luar biasa. Makhluk tak kuasa, Allah lah yang kuasa. Cepat banget Allah mengabulkan doa Dinda itu. Tepatnya pada bulan Ramadan. Ada donatur yang berbaik hati untuk menjadi salah satu donatur Adinda, agar Dinda tetap menjadi salah satu peserta di PT KIBI Indonesia. Jadi rasanya seneng banget, dan itu benar-benar kebukti banget apa nasihat ayah, apa motivasi ayah. Dan selain motivasi ayah juga ada dari motivasi pendiri dari PT KIBI Indonesia, yaitu Sultan Azmi Fajri Usman. Nah, jadi buat kalian semua, jangan cepat sekali untuk berputus asa. Jangan jangan dikit-dikit berkeluh kesah dengan manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, itu tidak akan sesuai apa yang harapan kita. Pasti ada merasakan kekecewaan. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Allah akan memberikan lebih darinya. Pelajaran dari Dinda adalah doa. Jadi komunitas Dinda memang sebelum Dinda merasakan itu, doa hanyalah sebagai ucapan. Memang doa adalah senjata umat muslim. Tapi pada saat itu memang sebelum Dinda merasakan itu hanya sekedar ucapan aja. Tapi setelah Adinda menjalankan, benar-benar yakin Allah itu ada, minta segala sesuatunya sama Allah. Dan doa itu benar-benar kebukti banget. Kebukti banget kalau doa itu senjata umat muslim. Jadi buat kalian juga, jangan malas-malas untuk minta doa sama Allah. Doa itu gratis loh, nggak bayar. Jadi apa susahnya sih kalian untuk minta sama Allah? Makasih untuk RKIP Indonesia. Dengan itu saya merasakan sangat senang, pasti senang banget. Dan pola pikir hidup saya terbuka. Jadi saya sekarang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu untuk teman-teman, jangan jadikan masalah kecil itu sebagai hambatan untuk kita menghafal Al-Quran. Karena insya Allah dengan tekad dan niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran, insya Allah pasti Allah mudahkan dengan segala sesuatu apapun caranya. Jadi teman-teman, semoga dari cerita Dinda ini ada ibrohnya. Teman-teman bisa ngambil pelajaran dan termotivasi juga. Udah deh, buat kalian jangan lama-lama di rumah. Datang dulu aja ke RKIP Indonesia. Pokoknya seru banget dari cara pembelajarannya. Kalian di sini nggak hanya untuk menghafal aja, tapi di sini juga diperbaiki karakter kalian. Karena Adin sudah merasakan di sini bagaimana indahnya ukhuwah keluarga di RKIP Indonesia. Yuk gabung di RKIP Indonesia, PT KIBI RKIP Indonesia, Terminal Kaula Muda, pencinta Al-Quran, pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna
inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. RQV Indonesia, pelopor 1000 Kampung Quran Nusantara.